Pak, Jadi mohon maaf Pak, kalau wilayah yang betul-betul termasuk wilayah terluar dari wilayah NKRI ini, MBD ini kan dia salah satu wilayah potensi laut terbaik dan juga kebutuhan masyarakat tentang BBM. Kalau kita lihat dari distribusi BBM yang tidak layak seperti itu, harapan Bapak ke depan seperti apa, Pak? ya, jadi masalah ketersediaan BBM ini dengan visi pemerintah untuk menerima atau sudah menerima calon investor di perikanan. Tapi di sini kan masalah BBM. Jadi kalau Jakarta dia demo naik 1.000 demo, kita di sini naik sampai 50.000 Pak. 50.000 bisa. Di pulau-pulau itu orang bisa jual 50.000, 30.000 main di situ. Main 15.000 sekarang. Kalau lepas dari Tiakorin pasti 15.000. Walaupun kita sudah ikut juga deklarasi BBM satu harga di Ambon. Tapi tetap saja di sini kan ada pangkalan BBM. Jadi dari Ambon datang salin sini harga satu. Tapi ketika dia sudah jual di Pengecer dan lain sebagainya itu kan harga sudah berubah. Nah, lalu itu cuma ada di bawah sini. Tapi kalau di pulau lain itu cuma main dengan 15.000 ke 20.000, 30.000, bahkan kalau musim kondisi tidak bersahabat itu naik sampai bisa 50.000 per liter. Jadi kalau kita lihat di Jakarta ada demo-demo untuk kita di sini biasa-biasa saja. Ini daerah perbatasan dengan Timur Leste dan Australia. Kita berharap bahwa ketersediaan BBM itu dalam jumlah yang memadai. Karena depot Saumlaki dan depot Ambon itu cukup jauh, itu 500 km. Jadi kalau misalnya ada depot Pertamina di sini, pasti menjamin pertama ketersediaan masyarakat untuk BBM dan juga para nelayan. Karena daerah kita nih hanya bisa maju itu kalau harus lewat perikanan, laut. Tapi dia butuh harus ketersediaan BBM itu memadai. Jadi kalau misalnya orang mau ke pulau sebelah tidak ada BBM sehingga misalnya ada kelangkaan, dia harus beli dengan 50.000 per liter juga tidak masalah, 30.000 juga tidak masalah. Itu karena semuanya ambil dari Ambon. Kalau Ambon ini kan menyeberang laut Banda kan, kalau gelombangnya tinggi 7-8 meter mana ada kapal yang mau datang. Dia harus stop dulu sehingga masyarakat yang nakal dia simpan dulu, sembunyi dulu kan. Dia sembunyikan dulu, nanti tunggu musim yang ekstrim itu baru dia mulai jual. Bisa sampai 50.000 Pak. Bisa seperti itu. Makanya kita berharap kalau bisa ada depot, bahkan kita sudah memberikan jaminan lahan untuk depot itu ada, sehingga yang datang itu kan kapal-kapal Pertamina yang isi terus ada petugasnya di sini. Karena bagaimanapun juga kita adalah bagian dari NKRI yang merupakan Dranda NKRI yang menunjukkan bahwa NKRI ini maju atau tidak. Kalau coba orang luar datang sampai sini, wah kita ini tertinggal sekali NKRI ini, coba kita berkuar-kuar di Jakarta sudah maju, padahal di pinggiran seperti kita nih mana gedung kantor bupati saya tidak ada, ya kan? Jadi kita berharap bahwa kalau pemerintah pusat bisa menangani masalah BBM ini juga salah satu indikator untuk masyarakat bisa kita dorong untuk sejahtera melalui bidang perikanan ini. Ya, tadi Bapak singgung tentang ini kantor pinjaman. Artinya sudah 3 periode menjelang 4 periode bupati ini, hampir 20 tahun berarti. Itu kantor bupati sama sekali belum ada, Pak? Belum ada. Kita ada pinjam kantor dinas perikanan ini. Makanya kantor bupati sebetulnya sudah ada lokasi, cuma kita selalu kekurangan dana akibat karena DPRD ini kan dari pulau-pulau, semua teriak harus bangun pulaunya. Akibat karena selama lebih kurang 70 tahun ini tidak ada pembangunan sini. Tadi saya bilang bahwa baru kita mekar datang sini, baru sampai di sini ternyata aspal sejengkal pun tidak ada. Jadi yang paling utama itu kita bangun sarana perhubungan seperti atau sarana transportasi seperti jalan dan jembatan ini. Ini yang memang menjadi prioritas ini. Kemudian sarana dasar seperti air bersih, lalu pendidikan dan kesehatan. Iya.